Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan penonton pingsan saat menyaksikan konser musik merayakan Hari Jadi Klaten. Tol Solo Yogyakarta Seksi 1 rampung dibangun, kini waktu tempuh menjadi lebih efisien. 5 santriwati dicabuli pengasuh salah satu pondok pesantren di Gedung Reja Cilacap. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada Serentak 2024. Total ada 829.981 pemilih. Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi di salah satu hotel daerah Ngemplak Boyolali Jumat sore. Selain menetapkan DPT, KPU juga memastikan jumlah TPS sebanyak 1.592, ditambah dengan 2 TPS di lokasi khusus di Rumah Tahanan Boyolali dan Pondok Pesantren Al-Baba. Jumlah DPT dalam pilkada meningkat hingga 4.000 pemilih jika dibandingkan Pilpres pada Februari lalu. Sementara jumlah TPS-nya malah turun hingga 1.000 lebih TPS. Sementara itu Bawaslu Boyolali menyoroti aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih atau SIDALI yang belum bisa diakses hingga sampai rapat pleno digelar. Hal itu membuat Bawaslu belum bisa mengecek satu persatu data DPT yang rawan ganda ataupun tidak aktif lagi. Bawaslu juga memberikan catatan ada 12 nama di daftar pemilih yang direkomendasikan untuk diperbaiki tetapi belum juga diperbaiki. Kalau dibanding Pilpres ini jumlahnya naik gitu kan. Kemarin itu kan 825, ini 829. Nah, pembandingnya tentu kan dengan yang DPS ya ini ya. Kalau DPS kita itu kemarin 831.345 itu ini turun dari jumlah DPS yang sudah kita tetapkan. Saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali yang belum bisa dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Boyolali dengan berbagai macam alasan, dan kami pastikan lagi setelah ini kami cek kembali alasan yang disampaikan oleh KPU tadi, misalnya terkait dengan TNS karena meninggal dunia karena orangnya tidak bisa ditemui, atau kemudian data yang dibawa itu tanda pengenalnya tidak bisa dikenali karena tidak terbaca dan sebagainya. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Semarang akan mengawasi secara ketat aparatur sipil negara atau ASN terkait pemilihan kepala daerah. Pengawasan meliputi pengawasan secara fisik maupun daring. Jika terbukti ada ASN yang tidak netral, mereka akan dilaporkan ke pihak berwenang untuk diproses lebih lanjut. Oleh seluruh peserta upacara. Menjelang pilkada serentak, sejumlah ASN di Kota Semarang berikrar akan menjaga netralitas mereka di Kompleks Balai Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang dengan bersungguh-sungguh berjanji. 1. Menjaga prinsip netralitas. Selain membacakan ikrar netralitas, mereka juga menandatangani peraturan tersebut yang ditempel pada sebuah papan. Saat ditemui usai acara, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arif Rahman mengatakan akan ikut mengawasi ASN terkait netralitas. Pengawasan akan dilakukan secara langsung maupun melalui daring. Bawaslu nantinya akan membentuk tim khusus untuk mengawasi media sosial terkait adanya ASN yang berpihak pada salah satu pasangan calon. Bawaslu juga akan melakukan langkah preventif dengan upaya pencegahan. Kalau pengawasannya sebagaimana yang sering kita lakukan ya, kita nanti akan melakukan monitoring di beberapa wilayah, termasuk juga identifikasi terkait dengan potensi-potensi pelanggaran. Nah, adapun upaya yang akan kita pastikan dan kita akan maksimalkan adalah upaya pencegahan, karena kita tahu betul bahwa ASN ini kan punya hak memilih ya, tetapi kan hak memilih ini kan agar kemudian disalurkan di tempat yang sebenarnya, sehingga dalam prakteknya itu tidak kemudian menunjukkan keberpihakan ke salah satu pasangan calon tertentu. Jika ditemukan ada ASN yang memihak kepada salah satu pasangan calon,
Mereka akan dilaporkan kepada Inspektorat Kota Semarang atau ke Badan Kepegawaian Nasional untuk diberikan sanksi tegas. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Akhirnya pembangunan Tol Solo Yogyakarta Seksi 1 rampung dan bisa dilalui. Selama 2 minggu, masyarakat bisa lewat tol secara gratis. Inilah Jalan Tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo Seksi 1. Dengan panjang 22,3 km, jalan tol ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 19 September lalu. Didampingi Menteri PUPR, PJ Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY. Jalan tol yang dibangun sejak 2021 ini akhirnya bisa beroperasi. Dengan menelan anggaran 5,6 triliun rupiah, hadirnya tol ini bisa meningkatkan konektivitas dan waktu tempuh yang lebih efisien antara Solo dan Yogyakarta. Ini akan meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dari Solo, Jawa Tengah, menuju ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan mengefisienkan waktu. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono berharap tol ini bisa membawa pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya membangun sentra UMKM di sekitar pintu tol sehingga daerah yang dilalui tol tidak redup. Aspek out in-nya, masuk keluarnya kendaraan juga kita atur, sehingga tidak menimbulkan justru untuk masyarakat kecil tidak bisa. Sehingga ada kawasan-kawasan UMKM tapi di luar tol, sehingga harganya lebih murah, tapi dia bisa keluar bisa masuk tol. Usai diresmikan, Tol Solo Yogyakarta mulai beroperasi dan gratis selama 2 minggu sejak 20 September kemarin. Ada 3 gerbang tol yakni Bajodono, Wanharjo, dan Klaten. Sesuai rencana, jalan tol Solo Yogyakarta ini melintasi 2 provinsi, 35,64 km di Jawa Tengah dan 60,93 km di Yogyakarta. Nantinya tol ini akan terhubung dengan Trans Jawa ruas Solo Ngawi. Di tengah peresmian Tol Solo Yogyakarta, ada warga yang menanti kedatangan Presiden Joko Widodo di pinggir jalan. Mereka sudah menunggu berjam-jam di Jalan Banyu-Dono Boyolali. Saat Presiden akan melintas, penjagaan diperketat, namun tak menyurutkan antusiasme warga. Mereka berteriak memanggil Presiden. Penantian selama 3 jam menghasilkan hadiah kaos dari Presiden. Dapat kaos juga. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Nah, gimana perasaannya, Mbak? Senang sekali. Baru kali ini nih dapatnya? Iya. Oke. Usai meresmikan Jalan Tol Solo Yogyakarta Seksi 1, Presiden dan rombongan langsung menuju Bandara Adi Sumarmo Boyolali untuk melanjutkan perjalanan dinas ke Sidoarjo, Jawa Timur. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Di saat meresmikan Tol Solo Yogyakarta, Presiden Joko Widodo sempat ditanya soal kebocoran data nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jokowi memerintahkan Kementerian Keuangan dan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk memitigasi secepatnya terkait kebocoran 6 juta data NPWP. Kabarnya data NPWP milik Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan 2 anaknya, Gibran Rakabuming serta Kaesang Pangarep juga dibocor. Iya, saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, kartu karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk.
Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 akhirnya selesai. Jawa Tengah berada di posisi 5 dalam hasil perolehan medali PON. Jawa Barat kembali menempati juara umum PON dengan perolehan 195 medali emas, 163 medali perak dan 182 perunggu. Lalu disusul DKI Jakarta, Jawa Timur dan tuan rumah Sumatera Utara. Barulah Jawa Tengah di posisi kelima dengan perolehan 71 medali emas, 74 medali perak dan 115 medali perunggu. Dalam penutupan PON di Sport Center Sumut Gai Serdang, Sumatera Utara pada Jumat malam lalu, Ketua Umum KONI Pusat mengatakan akan mengevaluasi penyelenggaraan PON tahun ini sehingga PON ke-22 NTB dan NTT pada 2028 bisa terselenggara dengan baik. Dalam penyelenggaraan PON tahun ini sejumlah masalah muncul, mulai dari kondisi akses ke venue yang tidak siap, venue yang bocor dan rusak, hingga kekerasan saat jalannya pertandingan. Dan Sumatera Utara pada posisi keempat. Selanjutnya Jawa Tengah pada posisi kelima dan Aceh pada posisi keenam. Kami jajaran KONI Pusat akan segera melakukan evaluasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan PON ke-22 Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028 sesuai keputusan Musornas KONI tahun 2022.